Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan belajar di tema 6, subtema 2, muatan pelajaran IPA. Daur hidup binatang. Ya, perlu diperhatikan ya teman-teman, itu di LKS halaman 36 ada sedikit kesalahan teori, jadi dibenarkan di sini ya atau ditambahi di sini. Biar teman-teman tidak bingung ya. Daur hidup adalah suatu fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup sejak lahir hingga dewasa. Sedangkan metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Jadi metamorfosis itu masuk dalam daur hidup atau merupakan bagian dari daur hidup. Nah, perlu diperhatikan bahwa hewan ada yang mengalami metamorfosis dan ada pula yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang punya daur hidup tanpa metamorfosis sejak lahir memiliki tubuh yang mirip dengan induknya. Misalnya kucing dan sapi. Anak kucing mirip dengan induk kucing. Anak sapi mirip dengan induk sapi. Nah, sedangkan hewan yang punya daur hidup dengan metamorfosis, pada saat hewan itu lahir, dia memiliki bentuk tubuh yang berbeda dari induknya. Misalnya pada katak. Katak, daur hidup katak dimulai dari telur, dan telur menetas menjadi berudu atau kecebong. Bentuknya berbeda dengan katak dewasa ya teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, setelah mengetahui perbedaan daur hidup binatang dan metamorfosis, kita akan mempelajari jenis-jenis metamorfosis. Metamorfosis ada dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, diperhatikan ya, binatang yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain katak, kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Binatang-binatang tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh sejak menetas dari telur hingga menjadi dewasa. Ciri khas metamorfosis sempurna yaitu mengalami tahap pupa atau kepompong pada serangga dan bentuk berudu pada katak. Ya, semua pasti pernah lihat pupa atau kepompong ya, itu sama ya teman-teman. Biasanya menempel di daun. Bentuknya kecil, bulat, agak kasar. Kalau sudah waktunya, nanti dia akan mengeluarkan kupu-kupu atau hewan lain yang mengalami fase kepompong dan berbentuk berudu pada katak. Ya, berudu disebut juga dengan kecebong. Bisa dipahami ya, teman-teman. Metamorfosis tidak sempurna. Binatang yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ yang tidak terlalu mencolok antara individu muda dengan dewasa. Ciri khasnya adalah penambahan struktur tubuh seperti sayap yang muncul pada nimfa. Nimfa itu adalah hewan muda. Teman-teman pasti pernah melihat ya anak kecoa. Jika dibandingkan dengan kecoa dewasa, anak kecoa itu belum punya sayap dan kadang warnanya lebih pucat. Kemudian binatang yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain walang, jangkrik, capung, kepik, dan lain-lain. Bedanya utamanya dengan metamorfosis sempurna yaitu pada metamorfosis tidak sempurna hewan tersebut tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Manfaat makhluk hidup. Tuhan menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan karakteristiknya masing-masing. Makhluk hidup satu daerah tertentu tentu berbeda dengan daerah lainnya.
Faktor lingkungan tentu ikut mempengaruhi hal tersebut, karena setiap makhluk hidup mempunyai caranya sendiri untuk beradaptasi. Semua makhluk hidup dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sandang, papan, dan pangan. Misalnya, orang memakan nasi yang berawal dari beras. Kemudian contoh lain membuat rumah menggunakan kayu yang berasal dari pohon, dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya, semua makhluk hidup bermanfaat untuk kehidupan manusia. Kita harus mensyukuri dan menjaga kelestarian makhluk hidup tersebut. Terima kasih.